Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Melia Zalfa, MBM terakhir 032, ada Patmaning Fatima, MBM terakhir 063, dan Devi Nur Naimah 103. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada sejarah perkembangan bioteknologi, yang kedua ada bioteknologi konvensional, dan yang ketiga ada bioteknologi modern. Yang pertama adalah sejarah perkembangan, yaitu dikutip dalam buku Dinata. Sejarah perkembangan bioteknologi adalah seorang futuras Amerika, yaitu Alvin Toffler, pada tahun 1980 menulis prognosis yang sangat terkenal dalam bukunya, yaitu The Third Wave, gelombang ketiga. Nah, prognosis itu berisi tentang 4 teknologi yang sangat berperan dalam kebudayaan manusia di abad ke-20 dan ke-21. Keempat teknologi tersebut adalah mikroelektronik, teknologi alternatif, agronautika, dan bioteknologi. Nah, selanjutnya revolusi biologi diawali dengan penemuan struktur heliks ganda molekul DNA oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Pada saat itu melejit pesat di pertengahan tahun 1970-an dengan berkembangnya rekayasa genetika. Nah, penemuan manusia tentang bioteknologi berawal dari pembuatan makanan dan minuman secara fermentasi. Seni pembuatan pangan dengan fermentasi telah dikenal oleh masyarakat Babilonia sejak 600 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Louis Pasteur mencetuskan temuannya tentang peran mikroba atau jasad trenik dalam fermentasi. Nah, tahapan bioteknologi generasi pertama itu tahapan ini dicirikan oleh pemanfaatan atau pemberdayagunaan mikroba untuk pengawetan dan pembuatan makanan dan minuman. Sampai tahun 1940-an, penggunaan mikroba juga dikembangkan untuk produksi bahan kimia, yaitu misalnya aseton, butanol, dan asam sitrat, dan biomasa. Bioteknologi generasi kedua ini dimulai ketika ditemukan penisilia oleh Fleming dan mulai dimanfaatkan dalam industri pada tahun 1944. Nah, pada era ini sampai sekarang, kegiatan bioteknologi diwarnai oleh industri dan produksi antibiotik, vitamin, dan asam-asam organik dengan menggunakan proses fermentasi. Teknologi hibridoma yang ditemukan oleh Kohler dan Milstein tahun 1975 membuka era produksi antibodi monoklonal. Kekhususan tahap perkembangan ini menyebabkan masa ini dinamakan dengan tahap teknologi baru. Nah, contoh pada ini adalah produksi makanan dan minuman dengan bioteknologi. Terus ada proses bioteknologi non-steril. Dan yang terakhir ada pengenalan sterilisasi pada proses bioteknologi. Setelah membahas mengenai sejarah bioteknologi, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai macam-macam bioteknologi. Macamnya terdapat 2, yaitu bioteknologi konvensional serta bioteknologi modern. Untuk bioteknologi konvensional atau biasa disebut tradisional merupakan penerapan bioteknologi yang masih sederhana dalam menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari dalam skala yang kecil. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional sendiri yaitu memiliki teknik yang digunakan masih sangat sederhana, mudah dilakukan, memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk, dilakukan secara turun-temurun, serta
jumlah produk yang dihasilkan umumnya masih dalam skala yang kecil. Contohnya seperti pembuatan tempe, pembuatan yogurt, pembuatan minuman beralkohol, serta pembuatan keju. Untuk kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional, kelebihannya pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Untuk kekurangannya, yang pertama, seringkali tidak dapat mengatasi kendala dalam sistem budidaya tanaman. Kemudian kedua, perbaikan sifat genetis tidak terarah. Yang ketiga, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian inkompatibilitas genetik. Macam bioteknologi yang selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi yang berdasarkan pada perkembangan biologi molekuler untuk menghasilkan jumlah produk dan jasa dalam skala yang besar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Adapun ciri dari bioteknologi modern ini, yang pertama, teknik yang digunakan biasanya akan lebih rumit dan membutuhkan peralatan yang canggih. Ciri yang kedua adalah memanfaatkan organisme yang telah direkayasa secara genetik. Ciri yang ketiga, didukung oleh pengetahuan dan penemuan baru di bidang mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, genetika, dan fisika. Serta jumlah yang dihasilkan umumnya adalah dalam skala yang besar. Kemudian contoh penerapan dari bioteknologi modern ini terdapat pada kultur jaringan, cloning, dan rekombinasi gen. Kultur jaringan sendiri merupakan metode untuk memperbanyak jaringan yang berasal dari tumbuhan atau hewan setelah mengalami pemisahan secara mekanis atau kimia secara in vitro. Sedangkan cloning merupakan metode untuk menghasilkan keturunan yang dikehendaki sama persis dengan induknya. Dan rekombinasi gen merupakan metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan gen yang diinginkan ke dalam organisme. Bioteknologi modern ini tentunya tak lepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada. Kelebihan yang dimiliki berupa dapat menyelesaikan masalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, kesehatan, serta lingkungan. Sedangkan kekurangan yang ada berupa hewan ternak yang disuntik hormon pertumbuhan BGH atau bovine growth hormone mengandung zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Dan organisme transgenik dapat menyebar di alam secara bebas dan dapat menyebabkan pencemaran terhadap biologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.